Bidan idealis yang mengira dirinya hanya akan menghadapi persalinan biasa di bawah kaki Gunung Kawi. Malam berubah. Benda yang mati tiba-tiba bergerak. Aroma dupa kental menyelimuti ruang sunyi yang seharusnya penuh tangisan. Bidan menyentuh kulitnya dan ia menyadari ibu yang ia tolong bukan lagi milik dunia manusia. Di depan sebuah rumah maut, kewajiban bidan ini kini diuji oleh takdir gaib. Tangisannya dingin dan sebagai gantinya, sebuah amanah ditinggalkan. Sebuah selendang kuno. Bidan selamat, namun kini ia terikat pada janin yang tak berwujud. Apakah batas antara kewajiban dan kutukan kini menghantuinya? Kisah ini baru permulaan. Jangan lupa suka dan bagikan agar misteri di kaki Kawi ini bisa terungkap sepenuhnya. Subscribe channel ini untuk kelanjutan kisah-kisah mencekam lainnya. Nita Sari Dewi, seorang bidan muda yang memegang teguh idealisme, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pegunungan yang dingin menusuk paru-paru. Kakinya yang mengenakan sepatu bot karet, menjejak pada tanah berdebu desa Puncak Sari. Desa itu bukan hanya terpencil, tetapi juga terisolasi. Sebuah kantung permukiman yang seolah ditelan rimbunnya hutan tua. Tepat berada di bawah kaki megah Gunung Kawi. Sesaat sebelum Nita tiba, ia telah menghabiskan waktu setidaknya 15 jam perjalanan. Berpindah dari 3 moda transportasi berbeda. Perjalanannya berakhir di sini, di mana jalanan aspal berubah menjadi bebatuan terjal, dan deru kendaraan digantikan oleh siulan angin dan suara gesekan daun pinus. Udara di Puncak Sari begitu bersih, namun bagi Nita, terasa berat, seolah udara itu membawa beban sejarah dan menyimpan rahasia abadi yang tak terjamah. Nita membenarkan letak tas medisnya yang tampak usang. Tas itu adalah simbol dari tekadnya yang kuat, sebuah penanda bahwa ia bukan sekadar mencari pekerjaan, tetapi mencari sebuah pengabdian. Sebagai lulusan terbaik, ia bisa saja memilih penempatan di kota besar. Namun suara hati dan idealisme yang ia pegang sejak kecil menuntunnya ke tempat yang paling membutuhkan, desa terpencil yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Puncak Sari, menurut data terakhir, memiliki tingkat kematian ibu melahirkan yang tinggi, satu kenyataan menyedihkan yang ingin ia ubah. Nita ingin melihat poskesdes, pos kesehatan desa di sana, yang kabarnya sudah lama kosong, kembali berfungsi sebagai pusat harapan. Bukan sekadar bangunan tua, penduduk setempat menyambut kedatangan Nita dengan campuran ekspresi, rasa syukur yang mendalam dan tatapan mata yang penuh keraguan. Beberapa warga tua, dengan suara berbisik, sempat memberikan peringatan. "Nonita, hati-hati di sini," kata seorang tetua. "Kawi itu bukan hanya gunung, tempat ini punya penunggu. Jangan pernah keluar lewat tengah malam, apalagi menuju ujung desa." "Benar, Non. Dulu ada 2 bidan yang sempat bertugas di sini, tapi keduanya tidak betah lebih dari 3 bulan. Mereka bilang mereka melayani pasien yang bukan manusia," tambah seorang ibu muda, tatapannya penuh ketakutan yang tulus. Namun, Nita hanya tersenyum menanggapi peringatan-peringatan itu. "Saya di sini untuk menolong, Bapak, Ibu. Saya bidan. Dan bagi saya, semua yang membutuhkan pertolongan adalah pasien saya," jawab Nita, sedikit idealis. Dalam benaknya, ia menganggap kisah-kisah itu hanyalah bualan atau upaya untuk menguji mentalnya. Tugasnya adalah ilmu pengetahuan, bukan tahayul. Nita bergegas menuju poskesdes tua. Bangunan itu berupa rumah panggung kayu dengan cat putih yang sudah mengelupas di banyak tempat. Di dalamnya, debu tebal seolah menjadi tuan rumah. Meja periksa tampak kusam, dan satu-satunya perlengkapan yang masih utuh adalah timbangan bayi tua. Meskipun demikian, Nita merasa bersemangat. Ia membayangkan bagaimana ia akan mengubah tempat ini, membersihkannya, dan membuatnya nyaman. Siang itu, suasana di sekitar poskesdes tampak tenang. Nita segera memulai pekerjaannya, membersihkan lantai, merapikan persediaan obat-obatan yang ia bawa sendiri dari kota, dan menyapu halaman depan. Ia menghabiskan setidaknya 3 jam penuh hanya untuk membuat ruangan itu layak dihuni. Matahari mulai condong ke barat. Langit Puncak Sari yang biru cerah perlahan berubah menjadi palet warna jingga yang memukau. Cahaya sore itu menyelinap masuk melalui celah-celah papan kayu yang jarang, menciptakan garis-garis emas di lantai. Nita beristirahat sejenak di teras, memandang ke arah hutan kawi yang rimbun, yang kini tampak seperti dinding raksasa berwarna ungu gelap di kejauhan. "Aku akan betah di sini," bisik Nita pada dirinya sendiri,
sebuah janji yang tulus. Ia merasa puas melihat Poskesdes itu, meskipun masih seadanya, telah kembali memiliki denyut kehidupan. Ia yakin, dalam waktu kurang dari 1 minggu, ia akan mendapatkan pasien pertamanya, seorang ibu yang akan melahirkan dengan aman berkat bantuannya. Nita mengambil napas dalam-dalam lagi, menikmati ketenangan yang menipu itu. Sama sekali tidak menyadari bahwa ketenangan itu hanyalah tirai tipis yang akan segera disibak oleh kegelapan dan misteri yang bersembunyi di balik keramahan kaki Gunung Keramat itu. Ia bersemangat dan optimis, siap untuk mengabdi selama 2 tahun kontraknya. Nita menutup hari pertamanya dengan harapan yang membumbung tinggi. Ia kembali sibuk menyiram beberapa tanaman liar yang masih tersisa di sudut teras Poskesdes, berupaya memberikan sentuhan keindahan pada bangunan tua itu. Matahari sudah hampir tenggelam sempurna di balik rimbunnya pohon-pohon besar, meninggalkan bias cahaya senja berwarna lembayung muda. Saat Nita berdiri tegak, menikmati semilir angin dingin yang turun dari puncak kawi, sebuah bayangan panjang jatuh melintasi lantai semen yang basah di depannya. Bayangan itu tiba-tiba, tanpa didahului suara langkah kaki atau gesekan daun. Nita sedikit terkejut, namun segera memutar tubuhnya. Berdiri di hadapannya adalah seorang wanita tua. Wajahnya teduh, dengan senyum ramah yang samar, menyeratkan kebaikan dan kebijaksanaan yang biasa dimiliki oleh orang tua di pedesaan. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tua, sehelai selendang panjang melilit bahunya, menutupi punggungnya yang sedikit membungkuk. Gerak-geriknya lembut, seolah ia bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu ketenangan. "Permisi, nak, nona ini bidan Nita, kan?" tanyanya dengan suara yang lembut, seperti desahan angin. Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar di tengah keheningan yang mulai terasa pekat. Nita membalas salam itu dengan penuh hormat, menyatukan kedua telapak tangan di depan dada, menunjukkan adat kesopanan yang ia pelajari. "Iya, Mbah, saya Nita Sari Dewi. Baru hari ini saya mulai bertugas di sini." "Ah, alhamdulillah," kata wanita tua itu, senyumnya sedikit merekah. "Saya Mbah Sari. Senang sekali desa Puncak Sari punya bidan baru. Kami sudah menantikan kehadiran bidan yang mengabdi, terutama sejak bidan yang terakhir pergi. Terima kasih, Mbah Sari. Saya harap saya bisa membantu banyak di sini," jawab Nita. Percakapan ringan itu terasa wajar dan akrab, menghilangkan sedikit rasa kesepian yang sempat Nita rasakan sejak tiba. Mbah Sari tampak seperti penolong atau orang desa biasa yang ingin berkenalan dengan petugas baru. Setelah basa-basi singkat mengenai Poskesdes dan kondisi desa yang damai, Mbah Sari mulai menyampaikan maksud kedatangannya, mengubah nada suaranya menjadi sedikit lebih serius dan mendesak. "Nak Nita," Mbah Sari memulai, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Saya datang khusus ke sini karena ada urusan penting sekali. Malam nanti, menantu saya harus melahirkan." Nita, yang memang sudah menunggu kabar baik tentang pasien pertama, langsung menunjukkan antusiasmenya. "Kapan perkiraan waktunya, Mbah? Dan di mana rumah Mbah? Lebih baik jika saya menyiapkan tempat di sini, di Poskesdes." Mbah Sari menggelengkan kepala perlahan. "Tidak, nak, tidak bisa di sini. Menantu saya sedang menunggu di rumah kami. Rumahnya di ujung desa, cukup jauh dari sini. Dia sudah lemah, nak. Sebaiknya Nita langsung saja datang ke sana. Kami sangat berharap bantuan Nita." Ekspresi Mbah Sari menunjukkan kekhawatiran yang tulus, kekhawatiran seorang mertua terhadap nasib menantu dan cucunya. Hal ini memicu empati Nita. "Baik, Mbah, tentu saja, saya akan menolongnya. Itu tugas saya," kata Nita tanpa ragu. Prinsipnya kembali bekerja, prioritas adalah pasien. "Terima kasih, Nak Nita. Saya sudah menunggu di sini sejak pukul 5 sore, hanya untuk memastikan Nita sudah datang. Kita harus segera berangkat," ujar Mbah Sari. Ia kemudian menjelaskan alasannya. Suaminya sedang tidak ada. "Nak, dia harus bertugas di luar desa dan baru akan kembali dalam waktu setidaknya 3 hari lagi. Jadi, yang mendampingi hanya ada saya. Saya mohon sekali, Nak, tolonglah cucu saya ini." Mendengar Mbah Sari menyebutkan bahwa suami si ibu sedang bertugas jauh dan ibu itu hanya didampingi oleh dirinya, membuat Nita semakin merasa berkewajiban. Ini adalah kasus yang rentan dan membutuhkan pertolongan cepat. Ia tidak mencurigai apapun, menganggap ini adalah situasi darurat khas desa terpencil. "Baik, Mbah, saya akan siapkan tas medis saya sekarang juga."
Kita harus segera berangkat sebelum malam benar-benar gelap. Nita bergegas masuk ke dalam Poskesdes, mengambil tas usangnya dan memastikan semua peralatan penting sarung tangan, perlengkapan dasar persalinan, dan obat-obatan sudah lengkap. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Nita sudah berdiri kembali di teras. Siap, Mbah Sari sudah menunggu. Ia tersenyum tipis. Kali ini senyumnya terasa aneh, seperti senyum lega yang terlalu dalam. Mari, nak, kita tidak punya banyak waktu. Kita akan melewati jalan pintas. Dengan tas medis di tangan, Nita mengikuti langkah ringan Mbah Sari, meninggalkan Poskesdes yang baru 1 hari ia tempati. Suasana akrab yang terbentuk di awal percakapan itu membuat Nita nyaman dan tidak menaruh curiga sama sekali. Ia hanya melihat dirinya sebagai seorang bidan yang akan menjalankan kewajibannya menolong seorang ibu dan janinnya. Mereka mulai berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Senja sudah hampir sepenuhnya hilang, digantikan oleh kegelapan yang pekat khas daerah pedalaman tanpa penerangan listrik yang memadai. Mereka melewati 3 rumah terakhir di ujung desa, dan setelah itu, hanya ada keheningan dan rerimbunan pohon besar yang menjulang tinggi, seolah membentuk gerbang menuju area yang lebih tersembunyi. Kita akan mengambil jalan pintas. Nak Nita, bisik Mbah Sari, suaranya kini terdengar sedikit serak, seperti daun kering yang bergesekan. Jalan pintas itu ternyata adalah lorong sempit yang dibatasi oleh semak-semak liar. Jalanan menjadi sangat sunyi. Perjalanan yang awalnya terasa seperti tugas malam biasa, kini bergeser ke tempat yang terasa asing dan baru. Nita mulai merasakan keanehan pertama, sebuah tanda halus bahwa situasi mulai berbelok dari kewajaran. Yang paling mencolok adalah suhu. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dan lembab. Dinginnya menusuk, jauh melampaui dingin normal malam hari di kaki gunung. Nita harus merapatkan jaket tipisnya, namun dingin itu terasa berasal dari dalam, bukan dari luar. Itu adalah dingin yang mati, bukan dingin yang hidup. Dingin sekali ya. Mbah, padahal malam baru saja tiba, komentar Nita, mencoba memecah keheningan yang mulai terasa menekan. Mbah Sari hanya mengangguk kecil tanpa menoleh. Memang begitu, nak. Di tempat ini, matahari tidak lama bertahan. Apalagi kita berjalan di bawah rimbunnya pohon besar. Mereka menahan hawa dingin dari gunung. Penjelasan Mbah Sari terdengar masuk akal secara logis, tetapi entah mengapa, Nita merasa penjelasannya tidak sepenuhnya jujur. Ia mulai memperhatikan Mbah Sari. Langkah kaki wanita tua itu terasa begitu ringan, nyaris tanpa suara. Di jalanan yang berbatu dan tidak rata, Mbah Sari berjalan dengan kecepatan konstan yang mengejutkan untuk usianya. Setelah berjalan selama sekitar 20 menit, mereka memasuki area yang Nita yakini adalah batas luar hutan yang dihindari oleh warga desa. Di sini, kegelapan menjadi total. Bulan malam itu tertutup awan, dan Nita hanya mengandalkan senter kecil yang ia bawa. Keanehan lain muncul, keheningan. Nita telah tumbuh di daerah pedesaan dan tahu bahwa malam hari seharusnya penuh dengan suara alam deru jangkrik, lolongan anjing dari kejauhan, atau setidaknya desiran angin yang menggoyangkan daun. Namun di sini, tidak ada apa-apa. Keheningan itu tebal, menelan setiap suara, bahkan suara napas mereka sendiri terasa keras dan mengganggu. Rumah menantu Mbah memang terisolasi, ya? Tanya Nita lagi, berusaha tetap tenang. Iya, Nak Nita, rumahnya memang di sana, jawab Mbah Sari singkat. Nadanya datar, dan ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit pun. Nita melihat jam tangannya, sudah hampir pukul 7 malam. Perjalanan ini jauh lebih lama dari yang ia perkirakan. Tiba-tiba, ia merasakan sensasi aneh, seolah ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasi mereka dari balik semak-semak. Perasaan ini membuat bulu kuduknya merinding, dan ia mempercepat langkah kakinya, berusaha mengimbangi Mbah Sari. Mbah, apa kita tidak perlu berhati-hati? Katanya daerah sini sering dilewati binatang buas. Nita mencoba menguji Mbah Sari. Teringat akan cerita-cerita tentang hutan kawi. Tidak perlu khawatir, nak, sahut Mbah Sari. Senyumnya kini terlihat jelas dalam cahaya senter Nita. Senyum itu terasa ganjil, seperti senyum yang tahu segalanya. Binatang buas dan apapun yang mengganggu tidak akan berani mendekat jika saya yang memimpin jalan. Mendengar kalimat itu, Nita terdiam. Ada nada kepemilikan dan otoritas dalam suara Mbah Sari yang membuat Nita merasa ngeri. Perjalanan itu terasa semakin sunyi, dingin, dan panjang.
Nita mulai menyadari bahwa ia telah bergeser dari kegiatan rutin seorang bidan menjadi perjalanan misterius menuju lokasi yang tidak ia kenali. Dipimpin oleh seorang wanita yang langkah kakinya terasa seperti hantu di tengah kegelapan total. Perasaan waspada mulai tumbuh di dalam hati Nita, merayapi idealismenya yang semula tinggi. Senter Nita mulai terasa berat di tangannya. Perasaan waspada kini telah tumbuh menjadi kegelisahan nyata, merayapi idealismenya yang semula tinggi. Setelah berjalan selama sekitar 10 menit lagi, suasana menjadi semakin mencekam. Mereka berbelok ke jalan setapak yang nyaris tidak terlihat, tertutup rapat oleh semak belukar yang menjulang melebihi tinggi badan Nita. Tiba-tiba, Mbah Sari berhenti. "Kita sudah hampir sampai, Nak Nita," bisiknya. Nita melihat ke depan. Lingkungan telah berubah total. Mereka berdiri di depan sebuah gerbang kayu tua yang tampak ringkih, diselimuti lumut tebal. Di balik gerbang itu, terhampar halaman luas yang tak terurus. Pohon-pohon di sini jauh lebih tua dan besar, dahannya menjulur seperti lengan-lengan raksasa yang siap mencengkram. Nita mematikan senternya sejenak. Ia ingin membiasakan mata dengan kegelapan, namun yang ia temukan hanyalah kegelapan yang lebih pekat. Seolah malam di sini memiliki intensitas 2 kali lipat. Suara alam yang sebelumnya nol kini digantikan oleh suara yang lebih ganjil, hembusan angin yang menyerupai desahan sedih dan gemerisik dedaunan yang terdengar seperti langkah kaki yang ragu. "Mbah, ini rumahnya sangat terisolasi," kata Nita, suaranya tercekat. Di tengah kegelapan, ia bisa melihat samar-samar siluet sebuah rumah panggung yang besar, namun tampak sangat tua, hitam, dan dingin. Rumah itu seolah menyerap semua cahaya yang ada di sekitarnya. Mbah Sari membuka gerbang tanpa suara. Gerbang itu tidak berderit, padahal Nita yakin gerbang kayu setua itu seharusnya mengeluarkan bunyi yang memekakan telinga. Kenyataan ini semakin menguatkan nuansa asing dan tidak wajar. Saat mereka melangkah melewati gerbang, Nita merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Sebuah aroma kuat menyergap hidungnya, campuran bau tanah basah, kelembapan yang berlebihan, dan wangi tajam bunga kenanga yang dicampur dengan bau dupa kental. Aroma itu membuat kepala Nita pening, seolah-olah ia baru saja memasuki ruang yang digunakan untuk ritual lama. "Mengapa bau dupa dan kenanga begitu kuat di sini, Mbah?" tanya Nita. Dalam praktik kebidanan, bau-bauan seperti itu justru bisa mengganggu kenyamanan. "Itu hanya wangi dari pohon di belakang rumah, Nak. Mari, kita harus cepat," Mbah Sari menjawab lagi dengan jawaban yang samar dan terburu-buru. Mbah Sari berjalan mendahului Nita menuju rumah itu. Nita melangkah perlahan di belakangnya. Ia mencoba mencari-cari sumber cahaya lain, mungkin lampu minyak atau lilin dari jendela, yang menandakan ada kehidupan normal di dalam. Namun, semua jendela tertutup rapat dan gelap. Rumah itu begitu sunyi untuk sebuah rumah yang sedang menantikan proses kelahiran. Biasanya, dalam proses persalinan, suasana akan dipenuhi kegelisahan keluarga, suara air mendidih, atau paling tidak, suara persiapan. Di sini, hanya ada keheningan yang menekan. Kaki Nita terasa berat. Ia memaksakan diri maju satu langkah demi satu langkah. Perasaan takut mulai bercampur dengan rasa tanggung jawab profesional. Ia merasa harus putar balik, tetapi ia ingat janji yang telah ia ucapkan kepada Mbah Sari. Ia adalah bidan, dan di dalam sana ada seorang ibu yang membutuhkan pertolongan. Nita mengangkat senternya, menyinari halaman rumah. Ia melihat ada 7 pot bunga kenanga besar diletakkan berjajar di teras. Jumlah yang tidak biasa. Lalu, ia melihat ke arah kaki Mbah Sari. Meskipun Nita tidak melihat dengan jelas, ia memiliki firasat kuat bahwa langkah Mbah Sari terlalu ringan. Seolah-olah wanita tua itu tidak memikul berat tubuhnya sendiri. Pikiran Nita mulai berputar liar. Lingkungan yang sunyi, aroma ritual, rumah tua yang asing, dan Mbah Sari yang aneh. "Mbah," panggil Nita, suaranya bergetar sedikit. Apa yang terjadi dengan bidan sebelum saya, yang katanya tidak betah bertugas di sini?" Mbah Sari berhenti tepat di depan tangga rumah. Ia tidak menoleh, hanya menundukkan kepala. Suasana hening mencekik. Atmosfer menekan ini membuat Nita merasa sulit bernapas. Itu bukan hanya dingin, itu adalah ketakutan yang merambat dan menekan dadanya. Nita benar-benar merasa gelisah, menyadari bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam jebakan yang tidak ia pahami. Setelah jeda yang terasa seperti berjam-jam, Mbah Sari akhirnya menjawab. Suaranya kini terdengar sangat pelan, nyaris teredam oleh keheningan malam.
Mereka pergi karena tidak kuat dengan sunyi di sini. Nak Nita, mereka orang kota, tidak biasa dengan keheningan hutan. Mereka mengira mendengar hal-hal aneh, padahal itu hanya desah angin di antara pohon-pohon besar. Mbah Sari memutar tubuhnya sedikit, tatapannya samar di balik bayangan. Jangan khawatirkan mereka, tugasmu ada di dalam. Jawaban itu terdengar terlalu sederhana, terlalu mudah untuk diterima. Nita merasa ada lapisan rahasia yang tebal di balik kata-kata Mbah Sari. Kecurigaannya semakin menguat. Ia adalah bidan profesional dan tahu betul bahwa proses persalinan adalah momen kritis yang membutuhkan persiapan matang. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Ruangan tengah sangat gelap, hanya diterangi oleh nyala lampu minyak tua yang ditempatkan di atas meja kayu di sudut ruangan. Cahaya remang-remang itu menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding, menambah kesan angker pada ruangan tersebut. Nita meletakkan tas medisnya di lantai. Matanya langsung tertuju pada jam dinding tua yang berkarat yang tergantung miring di dinding. Jarumnya tidak bergerak sama sekali. Tepat menunjukkan pukul 23.00, 23:00. Mbah Sari, tolong tunjukkan di mana tempat persalinannya. Saya harus segera menyiapkan peralatan, pinta Nita, mencoba fokus pada tugasnya untuk mengenyahkan rasa takut. Mbah Sari menunjuk ke sebuah pintu kamar di ujung lorong yang gelap. Di dalam, Nak, dia sudah menunggu di sana. Nita melangkah ke depan, tetapi ia sempat berhenti sejenak di ruangan tengah untuk memeriksa perlengkapan. Ia mencari baskom air hangat, kain bersih, handuk, atau setidaknya satu wadah air minum. Tidak ada. Ruangan itu kosong, dingin, dan hanya berisi perabotan kayu tua. Mbah, mengapa tidak ada persiapan apa-apa di sini? Air panas, kain bersih, atau perlengkapan bayi? Saya tidak melihat ada satupun popo atau selimut bayi di sekitar sini. Nita mempertanyakan situasinya. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Mbah Sari mendekat. Gerakan tubuhnya terlihat canggung dalam cahaya remang-remang. Jangan khawatir, Nak Nita. Setelah dia lahir, semuanya akan ada. Suaminya sudah menyiapkan semua di tempat lain. Kita hanya fokus pada prosesnya. Tapi Mbah, persalinan membutuhkan sanitasi yang baik dan persiapan cepat. Ini 3 hal dasar yang harus ada. Mbah, desak Nita. Saya juga belum melihat ada anggota keluarga lain di sini. Selain Mbah, biasanya ada ibu, bibi, atau setidaknya tetangga yang membantu. Mbah Sari menghela napas panjang. Suaranya terdengar seperti daun kering yang dihimpit. Mereka semua takut, Nak. Takut dengan sunyi malam kawi. Saya tidak bisa memaksa mereka datang ke rumah yang terisolasi ini. Hanya saya yang berani mendampingi. Dan suaminya, Mbah Sari terdiam sejenak. Suaminya kenapa, Mbah? Apakah dia tidak bisa dihubungi? Tanya Nita lagi, mempertanyakan kejanggalan tentang suami yang katanya bertugas jauh tetapi tidak meninggalkan bantuan apapun untuk persalinan istrinya. Jawaban Mbah Sari kali ini sangat ambigu. Suaminya sedang bertugas di tempat yang sangat jauh, Nak. Sangat jauh. Dia akan kembali setelah janin ini selamat. Kata-kata Mbah Sari seolah mengandung lapisan makna lain. Rasa tidak nyaman Nita berubah menjadi rasa tidak aman yang akut. Ia mulai berpikir bahwa ia tidak berada dalam situasi persalinan normal. Namun, ia tidak bisa lari sekarang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, jika ini jebakan, mengapa Mbah Sari membawanya ke sini? Jika ini bukan manusia, mengapa harus meminta pertolongan seorang bidan? Nita mengambil senter kecilnya, meneguhkan hati, dan memutuskan bahwa ia harus melihat kondisi si ibu muda itu terlebih dahulu. Rasa tanggung jawab profesionalnya, meskipun kini dibayangi oleh rasa takut yang dingin, masih lebih besar. Nita melangkah menuju kamar yang ditunjuk ke Mbah Sari. Saya masuk, Mbah, ujar Nita, sebelum membuka pintu kayu tua yang terasa berat. Di dalam kamar, suasana bahkan lebih dingin daripada di luar. Bau kenanga dan dupa di sini jauh lebih kuat, membuat udara terasa pengap. Di atas ranjang kayu tua, terbaring seorang wanita muda. Wajahnya sangat pucat, seolah semua pigmen warna telah ditarik darinya, namun ekspresinya begitu damai, tenang, dan pasrah. Nita tidak mendengar rintihan kesakitan apapun, padahal dari perkataan Mbah Sari, persalinan seharusnya sudah mendesak. Nita mendekati ranjang, mengarahkan cahaya senter kecilnya. Ia mencoba berinteraksi dengan si ibu. Perkenalkan, saya Nita. Saya bidan yang akan membantu. Bisakah ibu memberitahu saya, apakah sudah ada kontraksi? Si ibu muda itu tidak menjawab. Matanya terbuka, menatap Nita,
tetapi tatapannya kosong, seolah menembus Nita, memandang jauh ke belakang. Nita mengulang pertanyaannya hingga 2 kali, namun tetap tidak ada respons. Ini adalah perilaku aneh. Seorang ibu yang akan melahirkan biasanya menunjukkan kepanikan atau rasa sakit yang intens. Nita memaksakan diri fokus pada persiapan medis, mengabaikan kecurigaan yang berteriak di benaknya. Ia mulai membuka tas medisnya. Saat tangannya bergerak, pandangannya tak sengaja menangkap sesuatu yang tergeletak di ujung kaki si ibu, di bawah kain penutup yang lusuh. Itu adalah sebuah kain panjang, selendang bermotif klasik, berwarna coklat dan emas yang sudah sangat pudar dimakan usia. Kain itu diletakkan dengan rapi, seolah benda itu memiliki makna simbolis yang sangat penting. Sekilas pandang pada selendang itu membuat Nita tertegun. Jantungnya berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut akan kegelapan, melainkan karena memori yang tiba-tiba menyeruak. Selendang itu, motifnya, warnanya yang usang, dan bahkan kerusakan kecil di salah satu sudutnya semuanya sangat akrab di mata Nita. Itu adalah motif selendang yang pernah ia lihat dalam gambar tua, peninggalan nenek moyangnya, yang disimpan oleh ibunya. Ingatan Nita melesat jauh ke masa kecilnya. Sekitar 15 tahun yang lalu, ibunya pernah bercerita dengan suara lirih. Sebuah kisah yang diturunkan turun-temurun dari keluarga mereka yang berasal dari lereng Kawi. Kisah itu bercerita tentang seorang arwah yang gagal melahirkan. Dulu, "Nak," kata ibunya waktu itu, ada seorang ibu yang meninggal mendadak saat ingin melahirkan. Di sebuah rumah tua di kaki Kawi. Dia masih memakai selendang kesayangannya. Kata orang, arwahnya terikat, tidak bisa pergi, karena janinnya belum sempat terlahir sempurna. Dia masih gentayangan, mencari jalan agar anaknya bisa lahir. Selendang di kaki ibu muda itu persis sama dengan deskripsi ibunya. Nita segera menarik napas tajam, menggenggam erat senter di tangannya. Otaknya berusaha menyangkal, mencari penjelasan rasional. Mungkin itu hanya motif umum Kawi, atau hanya kebetulan belaka. Namun, perilaku Mbah Sari di pintu semakin menguatkan keyakinannya bahwa ia bukan sedang berhadapan dengan kebetulan. Nita menoleh sedikit, melihat Mbah Sari berdiri di ambang pintu, mengawasinya. Secara spesifik, Nita memperhatikan detail kaki Mbah Sari lagi. Di ruangan yang lantainya kayu dan berdebu ini, langkah Mbah Sari seharusnya meninggalkan jejak remah-remah debu. Tapi, tidak ada. Mbah Sari berdiri tegak, tetapi seolah tidak ada kontak nyata antara kakinya dan lantai. Nita Sari Dewi, sang bidan yang profesional dan idealis, kini dihadapkan pada petunjuk yang sangat jelas. Petunjuk yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang percaya pada legenda turun-temurun Kawi. Ibu muda di ranjang itu, keheningan rumah ini, dan selendang kuno yang syarat makna. Ia menyadari, entitas yang ia hadapi tidak seperti kelihatannya. Ia telah melangkah masuk ke dalam legenda itu sendiri. Meskipun logika profesional Nita berteriak menyuruhnya lari, naluri manusiawinya menahan. Ia harus mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Ia memaksakan diri mendekati ranjang lagi, mengabaikan dingin yang luar biasa yang memancar dari ruangan itu. "Ibu, saya akan periksa kondisi ibu sekarang," kata Nita. Suaranya berusaha terdengar mantap meski jantungnya berdebar kencang. Memukuli tulang rusuknya seperti genderang perang. Nita mengangkat tangannya, perlahan-lahan menyentuh perut ibu muda itu untuk melakukan pemeriksaan fisik dasar. Detik-detik itu terasa membeku. Ketika kulit Nita bersentuhan dengan kulit si ibu, Nita merasakan sensasi dingin yang membuatnya terkejut hebat. Itu bukan hanya dingin suhu tubuh rendah yang biasa ia temui pada pasien demam. Ini adalah dingin yang hampa, dingin yang sangat menusuk, jauh dari suhu manusia normal. Sensasinya mirip seperti menyentuh batu yang sudah lama terendam air es. Dingin itu menjalar cepat, langsung menuju ke tulang Nita, menguras kehangatan hidup dari dirinya. Nita menarik tangannya kembali, matanya membelalak penuh kengerian. Secara naluriah, ia menoleh ke arah jam dinding tua yang berkarat di ruangan tengah. Pada saat itu, sesuatu yang mustahil terjadi. Jam yang semula mati, yang jarumnya terhenti kaku di pukul 23.00, tiba-tiba mengeluarkan suara. Terdengar bunyi klik yang tajam dan kasar. Kemudian jarum panjangnya bergerak, perlahan namun pasti. Dalam keheningan rumah yang mencekik, denting keras bergema. Dentang, 1 kali. Dentang, 2 kali. Dentangan jam itu terus berulang, memecah kebisuan malam dengan ritme yang mengerikan. Nita menghitungnya. 3, 4, 5, 6.
Hingga tepat 12 kali, jam dinding tua itu berdentang keras, menandakan pergantian hari. Tepat menunjukkan pukul 12 malam tepat. Bersamaan dengan dentangan terakhir, suasana kamar berubah drastis. Nyala lampu minyak di luar kamar seolah meredup, dan kegelapan di dalam kamar semakin pekat. Sosok Mbah Sari yang tadinya berdiri di ambang pintu, kini tampak menghilang atau mungkin memudar ke dalam bayangan. Nita menatap kembali si ibu muda di ranjang. Ekspresi wajah wanita itu yang semula damai, kini berubah. Air mata dingin, bening seperti embun, mengalir perlahan dari sudut matanya yang sayu. Matanya memancarkan kesedihan, penyesalan, dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Bukan rasa sakit fisik dari kontraksi, melainkan penderitaan emosional yang mendalam dan sudah berumur lama. Saat itulah realisasi mengejutkan menghantam Nita dengan kekuatan penuh. Ia memahami semua kejanggalan, kulit yang dingin, keheningan sempurna, Mbah Sari yang melayang, selendang yang merujuk pada legenda, dan sekarang, jam yang berdentang tepat pada waktu yang paling keramat. Dia tidak berada di rumah sakit, klinik, atau di rumah manusia yang akan melahirkan. Dia berada di rumah maut yang disebutkan dalam legenda Kawi. "Kau," Nita berbisik, suaranya nyaris hilang di tenggorokan. "Kau bukan manusia." Air mata si ibu muda semakin deras. Meskipun tubuhnya tidak bergerak dan bibirnya tidak bersuara, Nita dapat mendengar bisikan batin yang menusuk hatinya, sebuah permohonan yang penuh keputusasaan dan keibuan. "Tolonglah anakku. Dia harus lahir." Nita menyadari bahwa dirinya sudah melampaui dunia normal. Ia berhadapan dengan entitas yang terperangkap antara dua alam, arwah yang terikat pada takdir kegagalannya melahirkan. Panik dan ketegangan Nita memuncak, tetapi di tengah kengerian itu, muncul kesadaran yang sangat kuat. Ia dibawa ke sini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk menggenapi janji dan mengakhiri penderitaan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ketakutan Nita terasa dingin dan tajam, seperti pecahan es di dalam dadanya. Tubuhnya gemetar hebat, kakinya seolah terpaku pada lantai kayu yang dingin. Naluri pertamanya adalah melarikan diri, membuka pintu itu, dan berlari sekencang-kencangnya menjauhi aura kematian yang mencekik. Namun, suara batin dari si ibu muda yang memohon pertolongan menghujam hatinya, memadamkan keinginan untuk menyelamatkan diri sendiri. Nita mengingat sumpahnya saat pertama kali mengenakan seragam bidan, mengabdi dan menolong nyawa. Bukankah janin yang terperangkap dalam arwah itu juga sebuah nyawa yang membutuhkan kebebasan? Nita memejamkan mata selama sekitar 3 detik, menarik napas dalam-dalam. Ketika ia membuka matanya, ekspresinya telah berubah dari kengerian menjadi tekad yang keras. Ia memutuskan untuk menghadapi entitas itu secara langsung, bukan dengan perlawanan fisik, tetapi dengan kemampuan profesional yang ia miliki. "Baik," kata Nita. Suaranya kini terdengar stabil, meskipun dipenuhi ketegangan. Ia berbicara bukan kepada ibu muda di ranjang, tetapi kepada esensi di ruangan itu, kepada arwah yang gentayangan, dan kepada energi yang mengikat mereka. "Aku bidan. Namaku Nita. Aku di sini karena kau meminta pertolongan," lanjut Nita, suaranya sedikit meninggi. "Aku tidak peduli kau siapa, atau sudah berapa lama kau di sini. Aku akan membantumu. Tapi kau harus tenang. Kau harus tahu, aku hanya bisa menolong jika kau bekerja sama." Nita berlutut di samping ranjang, meletakkan tas medisnya di lantai. Ia mencoba memancarkan ketenangan, meskipun keringat dingin membasahi pelipisnya. Mendengar kata-kata Nita, air mata si ibu muda di ranjang berhenti mengalir. Mata sayunya menatap lurus ke mata Nita, dan entah bagaimana, Nita merasa ada komunikasi nonverbal yang terjadi, sebuah transfer kepercayaan. Nita menyadari bahwa di balik entitas gaib itu, masih ada naluri keibuan yang sangat besar. Nita mulai bekerja. Ia membuka tas medisnya, tangannya bergerak cepat, mencari sarung tangan dan perlengkapan dasar. Ia tahu ia tidak memiliki air hangat, sanitasi yang layak, atau cahaya yang memadai. Tetapi ia harus melakukan persalinan ini dengan mengandalkan insting dan penerangan senter kecilnya. Proses persalinan itu adalah titik puncak ketegangan yang mutlak. Tidak ada suara rintihan kesakitan, tidak ada teriakan menguatkan. Rumah itu benar-benar sunyi, hanya ada suara napas Nita yang terengah-engah dan gesekan kain perlengkapan medis. Keheningan itu jauh lebih mencekam daripada suara apapun. Dalam keheningan itu, Nita merasa seolah ia sedang diawasi oleh ribuan mata tak terlihat dari kegelapan hutan kawi yang masuk ke dalam ruangan.
Nita berfokus pada apa yang ia rasakan. Ia memandu proses persalinan, berkomunikasi secara batin dengan entitas itu, meyakinkannya bahwa ia ada di sana untuk menolong. Ia menggunakan semua teknik pernapasan dan panduan yang ia ketahui, meskipun ia tahu bahwa ia berurusan dengan tubuh yang tidak hidup. Waktu terasa berjalan sangat lambat, setiap menit terasa seperti 1 jam. Nita tidak tahu sudah berapa lama ia berjuang dalam konfrontasi melawan hukum alam itu. Ia hanya tahu ia tidak boleh menyerah. Janin ini harus lahir. Tiba-tiba, Nita merasakan dorongan kuat di tangannya, bukan dorongan yang berasal dari kontraksi fisik, melainkan energi yang dingin dan mematikan. Detik berikutnya, di tengah keheningan yang absolut, terdengarlah sebuah suara. Tangisan itu nyaring, tetapi bukannya riang atau lega, suaranya melengking pilu dan sangat sedih. Seperti tangisan yang membawa semua kesedihan abadi dari ibu yang baru saja melahirkannya. Itu adalah tangisan bayi yang dingin, tangis bayi sang arwah. Nita menatap bayi kecil yang terasa sangat dingin di tangannya. Ia berhasil. Tangisan pilu bayi itu bergema sesaat di kamar yang mencekam itu, lantas meredup perlahan, seolah diserap kembali oleh keheningan total. Nita merasakan beban yang luar biasa di tangannya berat dari tanggung jawab yang baru saja ia selesaikan, sekaligus dingin yang tak tertahankan dari janin gaib itu. Nita mengangkat pandangannya ke arah si ibu muda. Wajah pucat itu kini dipenuhi ketenangan yang mendalam, jauh lebih damai dibandingkan sebelumnya. Ekspresi kesedihan yang mencekik kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh kelegaan yang abadi. Tatapan mata si ibu, yang tadinya kosong dan menyayat hati, kini perlahan tertutup. Seiring tertutupnya mata si ibu, Nita merasakan energi dingin di ruangan itu surut, seolah ikatan yang menahan entitas itu telah terlepas. "Sudah, selesai," bisik Nita, suaranya parau karena ketegangan. Ia berusaha menggendong bayi itu, tetapi dinginnya luar biasa, membuat tangannya kebas. Tiba-tiba, semuanya senyap. Bukan hanya tangisan bayi yang berhenti, tetapi semua suara yang tersisa di ruangan itu, suara napas Nita, desah angin, bahkan suara gemerisik daun yang samar di luar lenyap total. Cahaya lampu minyak yang redup di luar kamar tiba-tiba padam, seolah ditiup oleh hembusan nafas terakhir yang dingin. Kegelapan total menyelimuti Nita. Nita merasakan hembusan udara yang sangat dingin, seperti kabut es, menyentuh wajahnya. Dingin itu begitu menusuk, jauh lebih parah daripada dingin yang ia rasakan sepanjang malam. Ia merasakan kesadarannya hilang, perlahan-lahan ditarik ke dalam kekosongan yang gelap. Dalam detik-detik terakhir sebelum ia sepenuhnya pingsan, ia merasakan dirinya jatuh, namun jatuhnya terasa lambat, seperti terjun di dalam air yang sangat pekat. Ketika Nita membuka mata, cahaya pagi sudah masuk dari celah-celah papan kayu. Sinarnya lembut, hangat, dan akrab. Nita tersentak, merasakan sakit di punggungnya. Ia mendapati dirinya terbaring di lantai kayu Poskesdes, tempatnya bekerja. Ia kembali. Nita segera bangkit, terkejut dan bingung. Selimut tebal berwarna biru lusuh menutupi tubuhnya, dan hari sudah pagi. Peristiwa semalam terasa seperti mimpi buruk yang sangat nyata, sebuah halusinasi akibat kelelahan dan cerita mistis kau yang didengarnya. Ia memeriksa dirinya, tidak ada luka. Ia masih memakai pakaian yang sama, dan tas medisnya tergeletak di sampingnya. Mimpi, gumam Nita, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Itu pasti hanya mimpi. Semuanya adalah akibat sugesti dan kelelahan setelah perjalanan panjang. Ia bergegas ke jendela, membuka tirai. Matahari pagi bersinar cerah. Desa Puncak Sari tampak damai dan tenang. Ia melihat Mbah Sari yang ia yakini adalah wanita tua dari desa, bukan arwah mungkin sudah kembali ke rumahnya. Nita berjongkok untuk membereskan tas medisnya. Namun, tepat di samping tas itu, tergeletak sebuah benda yang bukan miliknya dan bukan perlengkapan medis. Nita mengambilnya. Itu adalah selendang bermotif coklat dan emas yang pudar. Selendang tua yang ia lihat di kaki ranjang si ibu muda di rumah maut. Selendang itu benar-benar ada. Selendang itu terasa lembab dan dingin. Dingin yang sama dengan sensasi yang ia rasakan saat menyentuh kulit si ibu gaib. Selendang itu adalah jejak misterius yang ditinggalkan sebagai bukti kejadian semalam. Tidak ada debu, tidak ada coretan, hanya kelembapan dari udara pegunungan. Bayi itu, ibu itu, Mbah Sari. Rumah tua yang gelap semuanya lenyap seperti kabut kawi. Hanya selendang itu yang tersisa. Sebuah benda simbolis yang menghubungkan Nita dengan alam yang melampaui kenyataan.
Nita memegang selendang itu erat-erat, menyadari bahwa ia baru saja berinteraksi dengan dunia lain. Tugasnya sebagai bidan telah membawanya ke batas antara kehidupan dan kematian. Ia duduk di tepi ranjang periksa Poskesdes. Selendang itu terbentang di pangkuannya. Di bawah terik matahari pagi, selendang itu tampak seperti kain tua biasa, tetapi sentuhan dingin yang tersisa di permukaannya adalah pengingat yang mengerikan. Nita tidak bisa lagi menyangkal peristiwa semalam, perjalanannya yang terasa begitu panjang, gandingan di rumah maut, dan terutama tangisan bayi yang pilu bukanlah ilusi. Nita mulai merenungkan makna dari semua yang telah ia alami. Ia teringat akan janji pengabdiannya. Ia datang ke Kawi dengan tujuan menolong manusia, tetapi takdir membawanya pada tugas yang melampaui logika dan ilmu kedokteran. Peristiwa itu mengajarkan kepadanya sebuah amanah mendalam, kewajiban melampaui logika. Ia menyadari bahwa penderitaan yang ia temui semalam, yang berasal dari seorang ibu yang terikat pada takdir karena bayinya belum terlahir, membutuhkan lebih dari sekadar keahlian medis. Ia membutuhkan empati tulus dan keberanian spiritual. Nita kini memahami alasan bidan-bidan sebelumnya melarikan diri. Mereka melihatnya sebagai keganjilan, sebagai ancaman. Namun Nita memilih untuk melihatnya sebagai permintaan pertolongan yang paling putus asa. Ia percaya, dengan membantu janin gaib itu lahir, ia telah membebaskan arwah ibu muda itu dari ikatan bumi. Mulai hari itu, Nita melanjutkan tugasnya sebagai bidan di Puncak Sari. Namun dengan perspektif yang sama sekali berbeda, ia tidak lagi hanya melihat pasien sebagai kasus medis. Ia melihat mereka dengan kelembutan, sadar bahwa setiap kehidupan, entah itu di dunia nyata maupun di ambang batasnya, memiliki nilai. Ia menanggapi setiap bisikan dan legenda desa dengan rasa hormat yang baru. Nita memutuskan untuk menyimpan selendang itu. Ia melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya di dalam kotak kayu kecil, di tempat yang paling aman, sebagai pengingat abadi akan malam yang dingin itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menceritakan pengalaman ini kepada siapapun. Takut dianggap gila atau mengkhianati kepercayaan entitas gaib itu. Di penghujung hari itu, Nita berencana menutup Poskesdes lebih awal. Ia membuka pintu kayu di depan, melangkah keluar untuk memastikan lingkungan sekitar aman. Saat ia membalikkan badan untuk mengunci pintu, matanya tertuju pada ambang pintu kayu di bawah kakinya. Di sana, diletakkan dengan sangat rapi, terdapat 2 kuntum bunga melati yang masih segar, putih, dan mengeluarkan aroma wangi yang lembut, namun kuat. Bunga itu pasti baru dipetik, karena masih ada butiran embun yang tersisa di kelopaknya. Nita terpaku. Tidak ada orang di sekitar Poskesdes. Siapa yang menaruh bunga itu? Ia segera tahu jawabannya. Bunga itu adalah bukti kedua, selain selendang. Itu adalah tanda terima kasih, ucapan selamat tinggal dari arwah ibu muda yang kini telah tenang. Nita tersenyum getir, perasaan takutnya bercampur dengan rasa haru yang aneh. Namun, saat Nita hendak mengambil bunga melati itu, pandangannya jatuh ke tanah berpasir yang terletak persis di bawah ambang pintu kayu. Di sana, di antara butiran debu halus, terdapat goresan samar, ditulis seolah menggunakan ujung jari yang dingin. Tulisannya terlihat sedikit terdistorsi, tetapi pesan yang disampaikan sangat jelas, bayi itu kini aman bersamamu. Nita mundur 2 langkah, napasnya tercekat. Rasa lega karena sang arwah telah tenang kini digantikan oleh ketakutan yang mencekik. Arwah ibu itu telah pergi, tetapi rupanya ia meninggalkan lebih dari sekadar selendang dan bunga. Pesan itu menyeratkan bahwa bayi gaib itu kini berada dalam perlindungannya. Nita memandang ke arah hutan kayu yang gelap. Ia tidak tahu apa makna bersamamu yang sebenarnya. Apakah janin itu terikat pada dirinya, atau apakah ia hanya dijadikan penjaga? Yang jelas, ia telah menjadi bagian dari takdir mistis Puncak Sari, ikatan yang kini tak terpisahkan. Ia adalah bidan yang harus merawat janin yang tidak berwujud. Nita menutup pintu Poskesdes, mengunci dirinya di dalam, di tengah dinginnya malam Kawi. Dengan satu janji baru yang harus ia jaga, menjaga anak yang ia tolong lahir dari alam lain.